Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rini Fitria. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Rini. Nah, pada kali ini Bu Rini akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8, yaitu bab ketiga yang berjudul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Disimak baik-baik ya materinya. Nah, untuk pelajaran yang pertama yaitu mengenai sikap jujur. Nah, di sini teman-teman pernah nggak sih dibohongi oleh teman kita sendiri atau mungkin orang-orang yang deket banget sama kita? Gimana perasaannya? Ya, tentu kalian pasti sangat kecewa, benci, dan marah kepada teman kita. Dan begitu pula jika kita berbohong kepada orang lain, membohongi teman kita sendiri gitu demi kepuasan diri kita sendiri, pasti gitu akan timbul rasa benci, marah, dan saling tidak percaya antara kita dan teman kita sendiri. Nah, jika situasi itu terjadi, maka teman-teman di sini hidupnya itu tidak akan pernah merasa damai gitu ya. Akan selalu ada rasa kecewa, marah, dan akan kacau gitu ya kehidupannya. Maka saling percaya atau bersikap jujur kepada teman kita sendiri, entah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maka hidup itu akan tenang gitu ya, bersahabat dan punya ketenangan dalam hati gitu ya. Nah, jika kita sejak dini sudah menanamkan sikap jujur dalam diri kita, maka kita akan mempunyai banyak teman gitu ya. Ada teman di sini, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan semuanya itu mereka itu mempercayai kita gitu ya. Karena kita tidak pernah melakukan sikap bohong kepada mereka, dan begitu juga mereka akan sebaliknya gitu ya, selalu bersikap jujur kepada kita. Nah, teman-teman juga harus tahu gitu ya, sesungguhnya sikap jujur itu akan membimbing kita kepada jalan kebaikan. Nah, dan jalan kebaikan itu pula yang mengantarkan kita pada surganya Allah gitu ya. Jadi, sikap jujur itu perlu ditanamkan di tiap diri kita masing-masing gitu ya, agar kita mendapatkan surganya Allah sesuai dengan hadis Nabi bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, teman-teman tahu nggak sih? Ternyata berperilaku jujur itu sangat penting. Entah itu kita berada di rumah ataupun di sekolah ya. Kalau kita di sekolah, kita harus berperilaku jujur kepada guru, lalu kepada karyawan sekolah, dan semua yang bersangkut paut dengan sekolah gitu ya. Karena mengapa perilaku jujur itu sangat penting ketika di sekolah? Karena jika kalian bersikap jujur terutama ketika kalian melaksanakan ujian, itu sangat membantu guru gitu ya dalam mengevaluasi mata pelajaran yang bersangkutan, itu mengevaluasi mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Indonesia ataupun lain sebagainya. Nah, dan justru sebaliknya, jika teman-teman tidak jujur gitu ya, membohongi teman A, membohongi teman B, nah maka yang timbul itu hanya akan merasakan ketidaknyamanan, kekacauan gitu ya, kegaduhan. Nah, itulah akibat dari kita tidak bersikap jujur atau membohongi gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi ya teman-teman, karena itu rasanya sangat tidak nyaman dan itu akan membuat hati kita itu terus-menerus merasa resah gitu ya. Tadi sempat dijelaskan ya bahwa kejujuran itu akan membuat orang lain percaya gitu ya kepada kita, mempercayai kita sepenuhnya. Nah,
kepercayaan inilah yang sulit didapatkan gitu ya teman-teman, karena kepercayaan ini diibaratkan sebuah kaca gitu ya, cermin, yang apabila si cermin itu retak maka tidak akan utuh lagi gitu ya, walaupun bisa gitu ya dilem pakai super glue atau apalah namanya itu ya, lem untuk perekat kaca lagi, si kaca itu tidak akan sempurna gitu ya seperti asal mulanya. Nah sama seperti kepercayaan juga seperti itu gitu ya. Jika seseorang gitu ya kepercayaannya itu hilang dari kita, orang itu tidak lagi percaya kita, ya mungkin dia akan tidak percaya lagi selamanya gitu ya kepada kita, walaupun percaya gitu ya terhadap kita, walaupun kita telah mengecewakannya, itu pasti kepercayaannya itu tidak akan sama seperti dulu gitu ya. Mungkin kalau dulu percayanya itu 100% gitu ya, kepada kita percaya banget karena kita melakukan suatu kesalahan dan membohongi dia gitu ya, bisa jadi suatu saat nanti dia mungkin akan percaya lagi sama kita, tapi tidak akan 100% sewaktu dulu gitu ya, mungkin hanya 70%, 80%. Nah itulah keharusan kita untuk bersikap jujur ya, jujur anywhere gitu ya, jujur dimanapun dan kapanpun gitu, walaupun meskipun dengan jujur kita itu akan mengalami. Nah, kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu mengenai adil. Apa sih adil? Pasti teman-teman di sini gak asing gitu ya dengan yang namanya adil. Nah, adil itu sendiri yaitu menempatkan suatu hak kepada orang yang memang berhak menerimanya. Nah, kebalikan dari adil itu yaitu zolim, yaitu zolim itu menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Misal kita kalau dolim menurut istilah gitu ya, dolim menurut bahasa kan tadi tidak menempatkan pada tempatnya. Seperti kita misal membeli gelang gitu ya, gelang itu kan harus dipakainya di tangan gitu ya, ataupun gelang di kaki, tapi kita misal memakainya di telinga. Nah itu berarti teman-teman bersikap tidak adil atau namanya zolim, menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti tadi ya, yang gelang itu harusnya dipakai di tangan, tapi ini ditempatkannya di telinga gitu ya, itu kan tidak sesuai gitu pada tempatnya. Nah, orang-orang yang adil adalah orang-orang yang menegakkan kebenaran gitu ya, tanpa melihat perbedaan ras ataupun suku gitu, karena memang dalam Islam itu perbedaan itu adalah sebuah rahmat gitu ya, sebuah kasih sayang Tuhan. Nah, ketika misal contoh kita ya, amin suatu saat nanti gitu ya, kita ditakdirkan menjadi seorang jaksa atau kuasa hukum gitu ya, kita harus bisa berlaku seadil-adilnya gitu ya. Jangan sampai karena misal si ini mah beda agama, si A beda agama, jadi kita lebih memihak kepada si B yang agamanya sesuai dengan kita atau sama dengan kita. Nah, itu jangan sampai terjadi ya, karena apabila kita tidak adil, maka hanya kekacauan yang akan terjadi gitu ya. Tidak akan ada ketentraman, tidak ada rasa menghargai satu sama lainnya. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman, bahwa sesungguhnya adil itu tidak sama rata gitu. Semua diratakan. Kalau uang jajan 1.000, tiap anak ya udah 1.000 aja semuanya, bukan seperti itu ya. Misal contohnya gini, seorang ibu memiliki 3 anak ya, memiliki 3 anak, yang satu itu udah kuliah ya, yang anak pertama itu udah kuliah, udah masuk perguruan tinggi, yang kedua itu masih SMP misalnya, masih SMP, anak yang ketiga itu masih SD, sekolah dasar gitu ya. Nah, ketika kita ingin berbuat adil ya, si ibu itu ingin berbuat adil, maka bukan dengan cara menyamaratakan gitu ya bekal atau uang saku ketiga anaknya itu. Misal 5.000, ya udahlah 5.000 semuanya gitu ya, dari anak pertama, kedua sama ketiga. Tapi enggak begitu gitu ya teman-teman. Adil itu menempatkan sesuatu dengan
sesuai dengan porsinya gitu ya. Kebayangkan kalau misal anak anak kampus gitu ya cuma dibekelin 5.000, ya itu cuma cukup untuk apa gitu ya, mungkin untuk ongkos aja itu kurang gitu ya. Nah itu tuh harus disesuaikan gitu, sesuai dengan porsinya. Mungkin yang anak yang pertama yang udah ngampus gitu, entah itu 20.000, anak yang SMP 10.000, dan anak yang SD 5.000. Kenapa berbeda-beda tapi itu disebut adil? Ya karena itu kebutuhannya sesuai gitu ya. Berbeda kalau misal anak SD dikasihnya 20.000, mereka untuk apa gitu ya. Tidak ada pengeluaran lain gitu selain mungkin untuk jajan gitu ya. Seperti itu. Jadi adil itu tidak sama rata gitu ya, tapi sesuai proporsinya masing-masing, sesuai kebutuhannya masing-masing gitu ya, karena kebutuhan anak satu dengan anak yang lainnya itu berbeda-beda seperti itu. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman ada yang nanya, kenapa sih kita harus bersikap adil? Kenapa sih kita harus bersikap jujur? Nah, jawabannya karena memang sudah diperintahkan ya, dan perintah untuk sikap jujur dan bersikap adil itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Yuk kita baca bareng-bareng Surat Al-Ma'idah ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Nah, banyak banget gitu ya contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita di rumah ya, selain tadi kita disuruh ini itu, misal kita disuruh membeli minyak gitu ya, kita dikasih uang 10.000 nih sama ibu, lalu kita pergi ke warung gitu ya. Nah setelah itu ternyata si harga minyaknya itu 7.000, otomatis kan ada kembaliannya tuh 3.000. Nah bagaimana kita harus bersikap? Ya, intinya kita harus mengembalikan uang 3.000 itu. Jangan sampai kita bilang ke ibu kita bahwa, "Mah, ini harganya 10.000," gitu ya, supaya kita bisa mengambil kembalian itu gitu ya. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Kalau emang harganya itu 7.000, ya katakanlah 7.000 gitu ya. Jangan dilebih-lebihkan gitu ya. Itu sama aja kayak uniko gitu ya. Usaha nipu kolot. Nah, jangan seperti itu ya, teman-teman. Jika harganya 7.000, ya bilang aja 7.000, "Mah, ini harganya 7.000. Ini kembaliannya." Maka orang tua pun akan senang gitu ya dengan sikap anaknya yang seperti itu, dengan sikap anaknya yang jujur gitu ya, dan tidak berbohong. Atau malah orang tua bisa saja apa ya, memberikan si kembaliannya itu kepada teman-teman semua, karena teman-teman semua itu udah bersikap jujur. Nah seperti itu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.